partisipannya ngerai. Ini gue semalam bikin kreativitas ini, bro. Mana yang ini? Enggak langsung Keren. sebentar bikin ini dong. Biar nggak diem-dieman. Ya. Ini presenternya malah belum join nih. Coba kita Iya, join. tinggal 3 menit lagi tuh. Makanya. Denis nggak belum masuk. Ada Samuel belum masuk ya, Samuel. Udah Samuel udah masuk. Mau masukin. Tinggal 3 menit soalnya. Ini Coba lagi. di call. Iya. Rudy ketawa deh tadi. Wah. Iya udah ininya sih Budi Hermawan itu udah hafal-hafal. Udah tuh. Hasan Halim, Yawati. Yanto Sugianto tuh juga penggemar tuh. Sama di atas. Ini Mas Yohanes mana ya? Udah mau jam 2 nih. Sam tolong kontak Mas Yohanes dong. Oke. Ini 1 menit lagi gua accept semuanya. Oke udah masuk Sam, udah masuk Sam. Halo Mas Yohanes. Tes. Oke ini usernya aku masukin dulu ya. Nanti kita mulai jam 2:05 ya Sam. Halo Sam. Oke. Kalau dari saya udah oke Pak. Oh ya udah, oke. Ini saya admin semua dulu ya. Nanti selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah join. Untuk acara nanti kita akan mulai jam 2:05. Terima kasih.
Oke, baik Bapak Ibu. Saat ini sudah menunjukkan 2:05. Saya mulai aja untuk webinar kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung kembali dengan acara customer webinar dari MII. Untuk siang hari ini kita untuk webinar kali ini membawa solusi terkait untuk Palo Alto Networks dengan topik bahasan adalah untuk Zero Trust. Untuk agenda hari ini setelah opening nanti akan dilanjutkan dengan presentasi, kemudian nanti juga ada quiz. Jadi Bapak mohon stay sampai akhir karena nanti ada door prize juga berupa Xiaomi Band dan juga quiz berhadiah di akhir sesi ini. Jika ada pertanyaan bisa di-interrupt di sepanjang sesi atau bisa melalui chat box yang ada di Teams. Untuk siang hari ini kita ditemani oleh Pak Yohanes Yalin dari Palo Alto Network Indonesia yang akan present, kemudian juga dengan Mas Samuel dari Westcon yang akan present juga mengenai Zero Trust juga. Dan saya harap Bapak-Bapak nanti tetap stay ya di akhir acara karena kita ada beberapa kejutan hadiah di akhir acara. Mungkin itu pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Yohanes untuk bisa dimulai presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anto ya. Perkenalkan nama saya Yohanes. Saya coba share screen dulu ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai gimana sih kita menerapkan Zero Trust ya, best practice-nya itu di network-nya kita ya. Karena kita tahu kalau Zero Trust ini mungkin kalau di Indonesia terakhir-terakhir ini udah mulai banyak ya yang mulai ngomongin Zero Trust, kemudian cari-cari info, gali-gali info mengenai Zero Trust itu seperti apa. Dan memang dari vendor-vendor security juga rata-rata juga pada menggunakan best practice ya. Jadi cuman hari ini yang kita bahas best practice-nya dari sisi Palo Alto ya. Jadi kenapa sih kita membutuhkan Zero Trust ya? Kalau kita ngomongin pandemi sekarang itu juga bukan hanya COVID, tapi even di dalam dunia cyber security itu juga dari dulu itu udah banyak pandemik ya. Kalau mungkin teman-teman dulu pernah dengar zamannya WannaCry, nah itu juga parah itu ya. Itu even dalam hitungan jam, hari itu malware-nya itu ransomware-nya itu udah nyebar ke seluruh dunia. Itu dalam hitungan jam dan hitungan hari ya. Dan banyak juga dari customer Indonesia itu terutama yang nggak pakai NGFV ya, yang nggak pakai NGFV Palo Alto atau mungkin pakai NGFV lain yang ternyata juga nggak diupdate signature-nya, akhirnya pada kena. Jadi ini mesti hati-hati juga sih, karena pandemi itu bukan hanya kejadian di dunia nyata, tapi itu juga di cyber security juga ada. Nah yang paling banyak itu kalau di Indonesia itu kebanyakan di sini nih, phishing attack sama ransomware attack. Nah, ini yang bahaya. Karena kalau phishing nanti pasti ada hubungannya sama identity theft sama data breach lah. Cuman yang kebanyakan rata-rata phishing attack lah. Karena rata-rata user di Indonesia, apalagi yang non IT ya, itu biasanya nggak terlalu aware ya sama masalah email-email phishing dan sebagainya itu rata-rata nggak terlalu aware. Ini yang bahaya. Nanti akan dibahas lagi lah. Kemudian kalau kita lihat threat vector-nya itu juga ternyata cukup sama kondisi work from home atau work from anywhere sekarang ya, ataupun di masa-masa depan, nggak hanya sekarang aja, tapi termasuk ke depannya juga ya, itu trennya nggak akan turun lah, pasti akan terus naik lah. Phishing email sama malware attachment itu masih tetap paling tinggi, dan ini ternyata memang paling efektif untuk ini ya menjebak orang-orang supaya mengklik satu URL atau mengklik atau membuka satu attachment yang ternyata itu isinya attachment atau malware atau malicious URL yang bahaya. Kemudian phishing site, nah ini yang juga bahaya. Nah, kalau usernya nggak aware, begitu dia klik phishing emailnya ada URL-nya diarahkan ke phishing site dan ternyata di site tersebut itu juga
webnya dibikin semirip mungkin dengan si website aslinya, bisa-bisa orang nggak aware. Misalnya orang bikin website yang phishing mungkin yang berhubungan dengan finansial atau keuangan ya, misalnya internet banking gitu. Begitu orang klik URL-nya masuk ke situ, masukin username password, udah kecolong. Nah itu yang bahaya. Terus apa lagi? Oh ya, yang beberapa waktu terakhir di Indonesia tuh cukup marak ya, dan ada anggota keluarga juga yang kena juga, itu WhatsApp. WhatsApp-nya itu tiba-tiba dicolong orang, jadi WhatsApp-nya itu aktif di HP yang lain, yang berbahaya juga. Jadi ya iya, karena orangnya nggak aware kan ya, dia begitu terima SMS ada URL-nya dia klik, langsung WhatsApp yang di tempatnya si hackernya itu langsung aktif. Orangnya udah nggak punya akses ke WhatsApp lagi, ini yang bahaya juga. Ransomware masih tetap ada. Saya habis meeting sama customer, dia juga ngomong dia sempat kena ransomware lagi, dan ternyata ini tren-tren begini nggak mungkin turun lah, tren ini pasti akan naik terus lah, ini yang berbahaya. Kemudian kalau berdasarkan datanya dari Palo Alto ya, kita akan punya data juga. Istilahnya threat vektor apa saja yang baru, itu juga ternyata itu bukan juga semakin turun, tapi semakin naik ya. Terutama pada masa, kalau teman-teman rekan-rekan perhatikan di sini, itu mulai dari ini, bulan Februari ini. Bulan Februari, kemudian kan Maret itu kan kita udah mulai udah mulai marak ya COVID ya. Terus orang rata-rata kerja dari rumah, itu rata-rata pada nggak secure tuh, itu yang bahaya. Nah terus begitu ini naik, terus trennya tuh naik, terus ini yang bahaya. Bahkan naiknya tuh drastis banget. Ini kan dari datanya mulai dari awal tahun, terus kemudian baru bulan ketiga dari tahun ini, itu langsung naiknya tuh drastis banget, yang bahaya. Ini kalau tadi yang slide sebelumnya tuh case yang di luar ya. Kalau di Indonesia ini juga ternyata cukup banyak ya. Jadi ya ini cuma saya kumpulin data-data lah yang dari Indonesia, dari berbagai macam berita ya. Cukup banyak juga. Nah ini kenapa sih kejadian-kejadian ini bisa terjadi? Karena yang pertama itu digital transformation. Orang di mana-mana ngomongin digital transformation ya. Terus kemudian juga aplikasi sekarang juga rata-rata udah mulai bergerak ke cloud. Kemudian user juga sekarang bekerja dari mana saja. Ini bukan hanya dari rumah ya, tapi dari mana saja. Itu ini yang sebenarnya itu jadi challenge-nya ya. Terutama ini nih, user yang bekerja dari mana saja. Karena ini biasanya ngomongin sama konsistensi security. Kalau orangnya itu kerja dari kantor, dia lebih cenderung secure ya, karena diamankan sama perangkat security-nya di kantor. Begitu dia pindah kerja ke luar kantor, misalnya dia kerja dari tempat publik, atau kerja dari rumah, atau kerja dari tempatnya klien, atau dari mana aja lah, itu otomatis policy security-nya lepas semua. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Artinya kok security-nya udah nggak konsisten lagi. Wong di jaringan kantor aja bisa masih kena, apalagi di luar. Nah ini yang bahaya. Belum lagi yang ini, application moving to the cloud. Nah ini yang juga udah ada yang aware, cuman juga masih ada juga user yang nggak aware bahwa ada namanya itu sharing responsibility antara cloud service provider sama usernya. Jadi cloud service provider kayak Azure, Google Cloud, AWS, nah itu cuma nyediain tanah kontrakannya ya. Tapi rumah kontrakannya atau istilahnya user yang barang-barang yang ditaruh di rumah kontrakan itu bukan tanggung jawabnya si cloud service provider. Nah ini berbahaya. Karena kalau misalnya dia taruh OS di situ, OS-nya ada vulnerability, nah itu bukan tanggung jawabnya si cloud service provider ya. Kalau vulnerability-nya aplikasinya bisa dieksploit, terus bobol, ya itu tanggung jawabnya user, bukan tanggung jawab cloud service provider. Ini threat juga akan terus berkembang, evolve terus lah ya, kayak kucing-kucingan, nah ini maling sama polisi lah. Polisinya bisa nangkep maling, malingnya nemu metode baru lagi. Ini akan terus naik terus ini enggak. Kemudian kita kalau ngomongin tren ya, itu juga 25 billion device itu akan terkoneksi pada tahun 2021, tahun depan ya. Karena sekarang apalagi ditambah ini. Kenapa ini bisa 25 billion? Ada perangkat-perangkat IoT nih. Kayak misalnya smart TV, smartwatch, CCTV, terus kemudian apalagi kulkas,
rice cooker, AC, sekarang kan sudah koneksi ke IP semua. Nah, itu kan tidak ada tuh vendor security bikin antivirus buat kulkas atau smart refrigerator, enggak ada. Atau bikin antivirus buat CCTV, enggak ada. Bikin antivirus buat printer, enggak ada. Ini padahal itu semua ada OS-nya, bisa terkoneksi ke network dan bisa di-exploit vulnerability-nya. Ini tadi yang saya sempat bilang bahwa malware itu terus berkembang. Nah, problemnya ini, security skill-nya itu kita ada shortage ini. Jadi ya nggak ngejar ya antara skill-nya itu yang kita punya sama perkembangan malware-nya itu nggak ngejar. Resource-nya sebenarnya seperti itu. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Nah, ini supaya kita bisa nerapin konsep cyber trust, ini kalau bisa nerapin konsep zero trust, maka ini kalau misalnya kayak konvoi presiden lah ya misalnya ya, itu kan berarti kan kita harus mengamankan si presidennya kan ya. Tapi sebelum kita mau mengamankan presiden, kita harus tahu dulu siapa presidennya yang mau kita amankan. Lah kalau nggak tahu siapa yang mau diamankan, ya bagaimana caranya mau ngamanin. Terus kemudian kita juga mesti tahu di mana presidennya berada. Apakah di mobil ini, apakah di mobil ini, apakah di mobil ini, atau di mobil yang belakang. Nah, kita harus tahu di mana posisinya presidennya itu berada. Kemudian siapa yang punya akses ke presiden. Jadi kan nggak sembarang orang. Kalau misalnya sembarang orang punya akses ke presiden, kalau ada yang punya niat jahat, kayak yang beberapa waktu lalu itu ada Menteri Pertahanan ya, yang ditusuk itu, nah karena semua orang waktu itu nggak terlalu aware masalah akses ke menterinya, jadi akhirnya ditusuk orang. Nah itu bahaya juga. Jadi kita mesti aware lah masalah seperti ini. Nah kalau misalnya kita aplikasikan ke IT, berarti kita harus bikin perimeter, artinya hanya orang-orang tertentu yang punya akses ke sini. Kemudian juga kita harus protect surface-nya. Karena kan berarti kan data atau presidennya, berarti kan kita udah tahu nih, oh data ini ada di sini. Data ini pakai mobil ini, berarti yang kita mesti proteksi ini, kita protect surface-nya. Kemudian setelah kita tahu surface mana yang diprotect, kita harus taruh perimeter yang untuk mengontrol surface-nya. Tujuannya kontrol itu apa? Supaya nggak semua orang itu, even yang sudah punya akses melewatin perimeter di luar, itu bisa masuk ke perimeter di dalam, atau kita sebutnya micro perimeter, atau orang nyebutnya micro segmentation. Nah, itu kita juga mesti atur juga. Kemudian apakah berhenti sampai di situ aja? Meskipun ini ya, kita udah bikin perimeter di luar, kita bikin micro perimeter atau micro segmentation, kita taruh perangkat yang bisa kontrol. Kemudian apakah kalau udah bisa akses ke sini, kita biarin aja? Enggak. Meskipun ada orang yang punya akses ke presiden atau ada orang yang punya akses ke data tersebut, dan itu usernya valid, usernya benar, itu tetap harus dilakukan monitor. Berarti istilahnya gampangnya kalau orang mau ketemu presiden, meskipun dia udah dikasih akses, harus tetap diawasin. Orangnya itu ketemu presiden ngapain? Apakah cuma sekedar ngomong-ngomong, sekedar diskusi, atau tiba-tiba punya niat jahat? Kalau misalnya kita nggak monitor, kita biarin karena itu dia punya akses, itu berbahaya. Makanya harus tetap ada yang monitor. Nah, ini yang disebut sebagai konsep zero trust. Artinya apa? Jangan pernah trust apa yang terjadi sebelumnya atau setelahnya. Jadi sebelum dia punya akses, kita udah nggak percaya duluan. Ketika sudah melalui proses screening, dan dia udah punya akses, kita juga tetap nggak boleh percaya sama orang tersebut. Jadi intinya adalah jangan percaya lah. Kalau mesin kan lebih gampang kita atur lah ya. Kalau orang kan kalau misalnya udah kenal deket, ya dia percaya aja. Nah itu bahaya sebenarnya. Kalau konsep zero trust ya benar-benar tidak percaya sama sekali. Namanya aja zero trust. Meskipun udah dikasih akses, tetap tidak dipercayain. Oke, itu sekilas ya mengenai zero trust ya. Kemudian ini ada 5 steps to implementing zero trust. Jadi 5 langkah untuk kita implement zero trust. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama kita harus define your protect surface, atau kita harus define protect surface-nya gitu. Kita harus tahu protect surface mana yang kita butuh protect. Nah, bagian mana yang kita harus protect. Kalau misalnya tadi ya, yang ilustrasi tadi misalnya presiden, ya kita harus tahu
presidennya siapa, kemudian presidennya ada di mobil yang mana. Nah, kita harus define dulu. Nah, kemudian kita map the transaction flow. Artinya apa? Begitu kita anggaplah kita kita udah tahu ya, udah tahu ini protect surface-nya yang mana. Kita harus tahu transaction flow-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya mungkin ilustrasi disambungin sama ilustrasi yang tadi, berarti kalau misalnya orang mau kontak sama presiden, berarti dia flow-nya itu harus dari mana dulu. Dia harus lewatin perimeter luar, dia harus mungkin melewatin gerbang dulu untuk di-scan, kemudian habis itu dia melewatin micro-segmentation lagi atau micro-perimeter lagi, supaya bisa diperiksa. Kemudian setelah dia transaksi sama presiden, habis itu dia kemana? Habis dia ngobrol sama presiden, apakah dia langsung keluar atau dia pergi ke tempat lain? Kita harus bisa melakukan mapping terhadap transaction flow-nya itu. Atau kalau kita ngomongin data, nanti datanya itu ketika diakses, terus datanya transaksinya kemana? Siapa aja yang orang bisa akses? Aksesnya itu apa? Nah, kita harus bisa mapping transaction flow-nya. Kemudian berikutnya kita bikin zero trust architecture-nya. Jadi kita bikin perimeter mana aja yang kita mau jagain. Kita harus bikin arsitekturnya dulu. Setelah kita tahu perimeter mana yang kita jagain, baru kita bikin policy-nya atau create zero trust policy. Ini udah kan ya, udah selesai 1, 2, 3, 4. Berarti kan udah jadi nih zero trust konsep besarnya ya. Apakah berhenti sampai situ? Enggak, karena ini konsepnya ini zero trust. Zero itu benar-benar nol ya, atau tidak percaya sama sekali. Artinya meskipun ada orang yang punya akses ke arah protect surface-nya itu, ke arah data tersebut, kita harus tetap monitor dan maintain dan jadi kita harus monitor terus. Kalau misalnya ada orang yang melakukan transaction flow, meskipun dia valid, harus juga tetap dimonitor. Karena bisa jadi tiba-tiba dia melakukan tindakan berbahaya atau anomali, nah itu kan berbahaya. Kalau tidak dimonitor, selama usernya valid, ya nggak ketahuan. Kalau dimonitor kan, at least kita bisa tahu kalau tiba-tiba dia ada anomali atau yang tidak seharusnya, itu kita bisa ada alertnya. Oke, jadi sekali lagi ya, define your protect surface, map the transaction flow, build zero trust architecture-nya, create zero trust policy, dan kemudian monitor. Jadi kita tahu protect surface yang mana, kita mapping transaction flow-nya ke arah protect surface-nya itu, kita bikin perimeternya, kemudian kita bikin policy-nya seperti apa, baru kita terus maintain sama monitor. Kita bahas satu-satu ya, biar detail ya. Jadi untuk step pertama itu define your protect surface. Itu kita mesti identify, nah ini udah pastilah, identify where the protect surface exists. Kalau udah identify, bagaimana kita mau define-nya. Kemudian habis itu kita discover, classify data, application, asset, and service atau dikenal sebagai DAS ya. Nanti habis itu saya show. Kemudian gain visibility and contextual awareness mengenai application awareness-nya, user identification, SSL decryption, file and data fingerprinting. Ini lebih ke arah kita bikin nanti akan tujuannya nanti ini informasi ini akan kita pakai nanti ketika kita mau bikin arsitektur zero trust-nya. Jadi kalau kita ngomongin DAS itu data, KAS ya, application, asset, service. Ini kan masih dalam tahap define ya. Berarti kita harus define protect surface data itu yang mana, protect surface yang application yang mana, protect surface yang asset yang mana, protect surface yang services itu yang mana. Ini kalau supaya kebayang ya, kalau misalnya di medical atau misalnya di rumah sakit misalnya ya, data itu berarti pasien info. Nah, ini protect surface itu pasien info. Kemudian application itu berarti aplikasi yang dipakai sama rumah sakit, misalnya kalau di sini Epic ya, Electronic Medical Record System ini. Ini aplikasi yang dipakai, kalau mungkin di manufacturing mungkin beda lagi, kalau misalnya di government beda lagi, kalau di enterprise atau banking mungkin beda lagi. Aplikasinya beda-beda lah, tergantung sesuai company-nya. Kemudian asetnya itu berarti adalah istilahnya ya aset yang kita pakai untuk akses ke arah application dan data tersebut. Misalnya di sini kalau misalnya di rumah sakit ya mungkin medical equipment, CT scanner dan sebagainya. Kalau misalnya di enterprise ya mungkin PC, laptop, smartphone, mobile device, operasi perangkat IoT, CCTV dan sebagainya. Atau misalnya printer, fingerprint, perangkat video conference, IP teleponi. Nah ini lebih ke arah aset ya. Kemudian services. Nah services itu lebih ke arah services yang kita pakai ya. Kayak misalnya single sign on, Active Directory, nah kan lebih pakai untuk istilahnya authenticate usernya atau misalnya
Ya kalau single sign-on ya gimana caranya usernya bisa join domain. Nah, ini lebih ke arah services-nya ya. Kemudian step 2, map the transaction flow-nya. Nah, kalau di sini kalau contohnya yang tadi ya, misalnya di rumah sakit ya, berarti kan staff itu kan akses aplikasinya itu lewat laptop itu kan asetnya. Kemudian di sini itu berarti datanya ada di mana, istilahnya protect service datanya itu berarti adalah di sininya. Ada data-data seperti CT scan, kemudian EMR yang kemudian disimpan di database. Kemudian database ini diakses oleh aplikasi, yang aplikasinya itu ternyata web, yang namanya Epic. Dan Epic ini juga ketika user mau akses, berarti dia pakai services kan, servicesnya apa? Ternyata dia pakai Active Directory, pakai single sign-on. Jadi kita mapping ya semuanya ya, data, application, aset, sama servicesnya apa aja. Ya ini yang terutama inilah kalau kita nggak tahu datanya disimpan di mana, pakai aplikasi apa, diakses lewat aset yang mana, pakai services yang apa, ya susah kalau kita mau bikin mapping seperti ini. Kemudian setelah kita mapping, nah kita udah tahu ya, kita udah define, kita udah mapping. Berikutnya kita bikin arsitek Zero Trust Network-nya, kita bikin arsitekturnya. Jadi blueprint-nya ya, garis besarnya ya. Jadi kita nanti mau taruh perimeter di mana aja. Kalau kita mau protect data, berarti kita harus taruh perimeter itu di mana aja, Pak? Di mana aja? Apakah hanya cukup dengan micro-segmentation? Apakah harus dibikin multiple segmentation? Harus taruh perimeter di DMZ, taruh perimeter di edge, atau taruh perimeter di internal, atau di mana? Nah, kita harus tahu, kita mesti taruh perimeternya itu di mana untuk kita bisa membatasi akses ke arah data tersebut. Kemudian setelah kita bikin arsitekturnya ya, jadi udah didesain ya, baru setelah itu kita bikin policy-nya. Nah, kalau udah kita bikin arsitekturnya, kira-kira nanti perimeternya mau taruh di mana aja, kemudian kita bikin policy-nya dari masing-masing perimeter tersebut. Misalnya kalau di sini kita bikin misalnya ada cloud-based segmentation sama on-premise segmentation, berarti kita taruh policy-nya masing-masing di segmentasi tersebut. Jadi kita taruh ya, create and automate application rule based on best practice. Jadi ya yang sesuai sama best practice-nya ya. Jadi kalau misalnya aplikasi tertentu, misalnya aplikasi A, lewatnya hanya port apa gitu ya, berarti kita benar-benar hanya harus define aplikasi ini kalau mau lewat segmentation ini harus melalui port ini, tidak bisa melalui custom port, atau port tersebut tidak bisa digunakan oleh aplikasi yang lain. Jadi kita harus benar-benar define lah. Karena kan ini kan namanya create a trust policy. Kemudian kita juga mesti melakukan scan and mitigate threat with multi-layer security. Ini udah pasti lah ya. Even kalau di banking itu juga biasanya ada multi-layer security. Even di edge-nya aja mesti ada dua firewall yang brand-nya mesti berbeda. Jadi mesti ada multi-layer. Kemudian berikutnya kita mau monitor dan maintain your environment, karena ya kalau meskipun udah ya namanya tadi tetap balik lagi ya, namanya zero trust, jadi never trust ya, never trust. Ya meskipun udah punya akses harus tetap dimonitor supaya kalau misalnya ada kejadian yang anomali atau misalnya keanehan atau misalnya disalahgunakan aksesnya, kita bisa tahu. Oke, itu kan konsepnya zero trust ya, tapi kayaknya itu kompleks terus. Lah terus gimana ini? Apakah sekompleks itu? Nah, sebenarnya itu kalau kita ngomongin zero trust itu arsitektur ya, itu bukan yang langsung jadi ya, tapi itu journey ya. Jadi penerapan konsep zero trust itu journey. Jadi ya bukan yang mode hari di-set besok langsung di-implement, besok langsung jadi, enggak mungkin seperti itu. Karena namanya journey itu butuh proses, kita butuh assessment, kita butuh progress, kita butuh implementasi, kita butuh monitor, dan itu repeat kan ya, assess, progress, implementation, monitor itu repeat terus. Jadi bisa dibilang itu adalah sebagai journey ya. Ini sekedar portfolionya dari portfolionya produknya Palo Alto di Zero Trust. Kalau di kita itu ada namanya tuh Forrester ya, Forrester Zero Trust Extended Ecosystem Provider. Nah, Palo Alto itu ada di posisi leader. Kemudian kalau kita ngomongin NGIV, kalau di Palo Alto itu dibilang strata. Kita ada NGIV-nya Palo Alto sama Prisma Access ya. Itu bisa dipakai untuk mengenalkan konsep Zero Trust.
Kemudian kalau misalnya rekan-rekan di sini sudah pakai public cloud atau misalnya sudah deploy private cloud, pakai microservices, pakai container. Nah, itu juga kita juga punya solution untuk Prisma Cloud supaya kita bisa nerapin zero trust di baik itu di public cloud maupun di private cloud. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan di sini udah mulai bikin SOC ya, kemudian juga punya endpoint. Nah, gimana caranya kita proteksi atau kita menerapkan zero trust di level endpoint atau SOC? Nah, itu di kita tuh ada namanya Cortex XDR sama Cortex XOR. Jadi semua platformnya Palo Alto, mulai dari Strata, Prisma, sama Cortex itu semua mendukung untuk penerapan zero trust. Nah, ini data lake itu tempat menyimpan lognya ya. Jadi mulai dari Cortex, Strata, sama Prisma, itu lognya tuh disimpan di sini untuk nanti dibikin analitiknya. Analitiknya nanti dipakai untuk kalau di step cyber trust-nya itu gimana caranya kita monitor and maintain. Nah, itu posisinya di situ. Ada analitik, ada monitor, ada maintain, supaya zero trust-nya itu benar-benar tetap terjaga. Nah, ini ada, kalau di Palo Alto itu sebenarnya ada services namanya transformation service ya. Cuman sebenarnya ini juga bisa dipakai lah untuk SI atau partner-partner juga atau distributor atau misalnya dari rekan-rekan di sini untuk mungkin bikin blueprint ya, bikin blueprint untuk penerapan zero trust-nya. Karena kan sekali lagi ya, zero trust itu journey ya, itu bukan yang kita bikin, kita tumpahkan ide, terus besoknya jadi, langsung diimplement, terus beres, enggak modelnya seperti itu. Itu semua itu journey, jadi butuh proses, butuh waktu, butuh monitor, butuh optimize, butuh review ulang lagi supaya konsep zero trust itu tetap terjaga. Jadi kalau di sini lebih ngomongin proses ya. Jadi ada transformation, ada 4 level transformation. Itu ada transformation level 1, itu lebih ngomongin ke visibility. Itu gimana caranya kita bisa tahu visibility ke semua perangkat network-nya kita, datanya ada di mana, transaction flow-nya seperti apa, device yang dipakai apa aja, itu kita harus ada visibility-nya. Soalnya sekali lagi ini balik sama konsep security ya. Kita itu tidak bisa proteksi apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya kita nggak punya visibility, sudah pasti kita nggak bisa proteksi. Tapi kalau kita punya visibility, maka kita bisa melakukan berikutnya adalah kontrol. Kalau kita udah bisa punya visibility, maka sudah dipastikan kita bisa melakukan kontrol terhadap traffic tersebut. Nah, di sini transformation level 2 itu adalah melakukan kontrol. Kemudian berikutnya adalah enforcement. Jadi setelah visibility, control, kemudian enforcement. Jadi kita enforce policy itu supaya diterapkan di masing-masing parameternya. Baru setelah itu kita di transformation level 4 itu ada namanya integration across all deployment scenario. Jadi kalau ini udah benar, basicnya udah benar, 1, 2, 3 ini udah benar dulu ya, maka kita bisa melakukan integrasi. Dan integrasi itu kan 1, 2, 3 ini terus kemudian keempat itu bukan proses yang cepat ya, hitungan hari jadi ya, enggak lah. Ini bisa hitungan berbulan-bulan atau kalau misalnya company size-nya gede ya bisa, mungkin malah bisa makan waktu tahunan kalau misalnya ya size-nya gede banget ya. Karena kan berarti kan ini kan satu-satu ngerjainnya, nggak mungkin langsung cepret semuanya, nggak mungkin. Berarti kita dari 1, 2, 3 ke integrasinya kemana, 1, 2, 3 ke integrasinya kemana, 1, 2, 3 ke integrasinya kemana. Jadi mesti dibikin satu-satu. Itu transformation services-nya. Nah, kalau misalnya kita mapping ke solusinya Palo Alto, ini kan ada zero trust threat-nya, itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu secara mapping produk, supaya kita bisa define protect surface yang mana, kita bisa pakai PAN-OS, NGM-nya kita. Biasanya kan ada tools-nya kayak namanya SLR, itu supaya kita bisa mengetahui data-data yang penting itu ada di mana, akses di mana. Kemudian ya kan dari situ kan dari monitor traffic-nya kelihatan kan ya siapa yang akses. Nah, itu kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan define Cortex XDR, apalagi Cortex XDR kan nempel langsung di endpoint ya, udah pasti itu udah tahu mana yang mau diprotek lah ya, endpoint-nya kan ya. Kemudian kalau Prisma Cloud berarti ini kan nempel ke servernya, berarti nempel ke kontainernya. Kita bisa melakukan proteksi langsung di datanya. Kemudian kita juga bisa melakukan mapping the transaction flow-nya. Kalau ini udah kelihatan nih dari monitoringnya Cortex dari PAN-OS, itu langsung kelihatan di monitor.
Kemudian dari Cortex SDR itu juga kita bisa lihat ya, monitoringnya itu seperti apa, traffic flow-nya itu seperti apa, kalau misalnya ada insidennya terjadinya kapan, yang akses siapa juga bisa dilakukan. Prisma Access ini karena basically ini NGFW yang ditaruh di cloud, jadi sama. Prisma Cloud ya karena ini bahkan bisa bikin otomatis topologinya ya, mappingnya malah lebih otomatis lagi dari Prisma Cloud. Kalau misalnya rekan-rekan di sini udah pakai kontainer, nanti dia langsung otomatis mapping kontainer yang hidup itu apa aja, komunikasi antar kontainer itu seperti apa, ngobrolnya pakai protokol apa, itu semua langsung kelihatan topologinya. Kemudian ya ini udah pasti dipakai lah ya untuk kita bikin perimeter. Nah, ini udah for sure lah ini dipakai untuk bikin perimeter. Kemudian setelah itu kita bikin create zero trust policy-nya ya. Ini udah pasti kalau ini udah ditaruh di perimeter pasti zero trust policy-nya ditaruh di perimeternya tersebut. Nah, ini kenapa ada Cortex XOR? Karena Cortex XOR itu automation ya. Jadi karena tugas utama itu automation, jadi ketika ada alert kita bisa bikin book, maka dia bisa memerintahkan baik perangkat-perangkat yang di sini, PAN-OS atau Cortex XDR, Prisma Access, Prisma SAS, Prisma Cloud, untuk langsung bikin configuration, atau bahkan third party ya, yang ada integrasinya sama Cortex XOR, jadi lebih ke arah automation, makanya saya taruh di sini nih, karena dia bisa melakukan meskipun dia bukan langsung direct touch ke anunya ya, tapi melakukan melalui API, tapi ini bisa memerintahkan perangkat-perangkat lain itu supaya bisa create policy secara otomatis. Kemudian untuk monitoring ya ini udah pastilah semuanya pasti punya capability untuk monitoring. Kemudian kalau disambungkan sama transformation service-nya, berarti kalau yang di sini mulai dari define protect surface sama mapping transaction flow-nya itu lebih ke arah design service. Kemudian arsitek zero trust network-nya itu nanti lebih ngomongin ke visibility, gimana caranya kita bisa tahu semua asetnya itu apa aja. Kemudian di sini lebih ke arah kontrol karena ini kan kita create ya zero trust policy-nya ya. Baru habis itu kita enforcement sama monitoring ada di sini. Ini kalau total solusinya Palo Alto, kalau digambar dalam satu slide itu jadinya seperti ini ya. Jadi ada strata di sini nih baik ini NGM kita maupun Prisma Access sudah ada di sini. Kemudian ini Cortex SDR itu ditaruh di tiap-tiap endpoint ya. Baik itu mungkin dari remote site atau mobile user, headquarter, DC, DRC ini bisa semua. Kemudian di sini ada Prisma SaaS untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan cloud atau SaaS, sama Prisma Cloud kalau misalnya public cloud AWS, Azure, Google Cloud ya. Baru di SOC-nya nanti kita taruh Cortex XOR sama Cortex SDR untuk melakukan kalau SDR lebih ke arah MDR atau threat hunting, kalau XOR lebih ke arah monitoring sama automation. Jadi trust is a dangerous vulnerability that is exploited by malicious actor. Jadi ya trust itu vulnerability juga lah. Trust itu vulnerability yang dieksploit oleh pihak yang nggak bertanggung jawab atau pihak yang punya niat buruk lah. Dan seperti itu. Oke, ini kita ada satu kuis lah. Ini satu kuis saja. Nanti di belakang juga ada kuis lagi ya yang gede ya. Teman ini ada sedikit kuis. Jadi sebentar. Gambarnya belum keluar semua. Ada A, B, C, D, E ya. Nah, A, B, C, D, E. Nah, ini tapi ini urutannya random nih. Nah, ada hadiahnya apa Mas Anto? Hadiahnya untuk kuis ini, sesi ini adalah voucher GoFood 100.000. Iya, Lumayan. jadi Waduh. silakan ditulis di kolom chat urutan yang betul itu seperti apa? Apakah ABCDE atau DCBA atau CDBA? Silakan ya, yang paling cepat dan yang paling benar itu hadiahnya. Ini sudah ada yang jawab nih Mas dari atas, mungkin bisa Mas. Oke, Pak Budi Hartanto sesi ya. Supaya hemat waktu dulu ya, saya kasih tahu jawaban betulnya dulu. Jawaban betulnya itu adalah yang E, kemudian B, sorry, B, E, C, D, A. Ya, Jadi berarti B, Pak Budi Hartanto berarti pemenangnya. Oke, silakan Ya. dicatat dulu Mas. Pak Budi boleh di-share nomor
HP-nya di kolom chat untuk yang GoFood ya Pak. Thank you. Ya, oke. Jadi ya jawabannya nih ya B, E, C, D, A. Oke. Paling dari saya itu dulu. Oh ya, saya ada sedikit demo, tapi paling demonya ada narasinya sebenarnya, cuman saya akan percepat sedikit ya supaya hemat waktu ya. Sebentar. Jadi demo gimana caranya itu kita menerapkan zero trust lah. Ini sebenarnya ada narasinya, cuman saya nggak akan pakai yang ini, nggak akan saya narasi sendiri lah supaya bisa agak dicepetin ya. Jadi ini istilahnya kita gimana caranya kita mau nerapin konsep zero trust kalau misalnya kita tuh pakai misalnya email public misalnya Gmail. Nah ini misalnya contohnya di sini itu kan ada Gmail ya, kita udah bikin policy ya. Misalnya kita save enable Gmail for authenticated user, berarti kita memang enable Gmail untuk user yang sudah tahu autentikasi. Kemudian kita deny kalau misalnya user itu nggak punya nggak bisa login Active Directory atau nggak bisa join domain, berarti itu kita deny. Nah ini saya cepetin aja. Nah ini konfigurasinya yang di yang user yang memang bisa join domain ya. Jadi kita udah tentukan di sini bahwa hanya user yang bisa join domain aja yang punya akses ke arah aplikasi tersebut. Nih, jadi kita udah tentuin dulu, pokoknya aplikasi Gmail baik itu download maupun upload itu hanya bisa diakses oleh user-user tertentu aja. Kalau user itu nggak join domain, maka dia itu tidak bisa akses Gmail, baik itu melakukan untuk upload, akses ataupun download. Kita tidak izinkan. Nah, tapi kalau misalnya ini berarti kan authenticated usernya udah valid ya, oke. Usernya sudah belum refresh kayak Mas. Oh, sorry, sebentar. Kayaknya belum refresh ya? Iya. Wah, sebentar ya. Ini berarti Masih yang PPT tadi. Nah, ini udah. Ya. Oke. Oke, lanjut. Sorry. Sebentar saya ulang sedikit ya, dari depan saya cepetin ya. Jadi ini salah satu ini dashboardnya Palo Alto. Jadi di sini kita mau setting itu gimana kita itu enable Gmail, tapi kita mau limitasi hanya penggunaan Gmail-nya itu kita limitasi. Jadi nggak bebas ya. Jadi kalau di sini kita ada bikin policy, jadi kita enable Gmail tapi hanya untuk authenticated user. Selain authenticated user, maka kita deny. Jadi kalau misalnya user bisa join domain, user valid, usernya ada di Active Directory, maka dia bisa akses Gmail. Kalau usernya nggak ada di Active Directory, misalnya tamu, atau misalnya karyawan yang sudah resign gitu ya, itu sudah nggak ada Active Directory, maka aksesnya di-deny. Oke, nah kemudian di policy-nya itu kalau di sini ada source user, berarti kan kita udah bikin ya, pokoknya hanya user yang bisa join domain. Kemudian di aplikasinya itu kita set user yang bisa join domain tersebut itu maka dia punya akses ke arah Gmail, baik itu untuk download maupun upload. Kemudian di sisi policy-nya, meskipun kita allow ya, kita sudah allow user-user tersebut untuk bisa akses. Tapi kalau di sini itu kita taruh policy-nya tuh di sini. Ada namanya tuh di file blocking-nya tuh Gmail file blocking demo profile sama Gmail demo profile. Nah, ini saya cepetin ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat dari file blocking demo profile-nya, berarti di sini itu dia allow untuk melakukan upload ya, Jadi kalau misalnya bentuk filenya itu dokumen, docx, PDF, PPT, PPTX, SLS, SLSX, maka itu diizinkan untuk diupload. Kemudian kita monitor, nah itu tetap monitor ya. Jadi file yang tadi kita izinkan itu tetap monitor. Kemudian file yang bentuknya itu APK, DLL, atau dokumen yang bentuknya encrypted, atau dokumen yang bentuknya zip atau executable file, maka itu kita blok. Jadi user tuh nggak bisa akses, nggak bisa upload atau download file-file yang ekstensinya seperti itu. Hanya bisa download atau upload file-file yang bentuknya dokumen aja yang kita allow tadi ya. Nah, tapi itu kan udah di-allow ya. Tapi apakah kalau sudah di-allow, ya udah tinggal bisa pakai dokumen itu bebas? Enggak. Karena di sini kita bikin policy lagi bahwa
Kalau misalnya dia upload pakai PDF, dia upload atau dia pakai PPT atau Excel atau Word yang ada kata-katanya konfidensial, yang ada kata-katanya konfidensial, maka itu kita blok. Jadi kalau misalnya usernya upload file yang ternyata itu ada kata-katanya konfidensial, maka itu kita blok. Nah, ini di sini kita bikin policy-nya ini. Nah, nih, confidential keyword in file. Jadi misalnya ada dokumen PDF atau dokumen Word yang ternyata itu ada kata-kata konfidensialnya ya, baik itu prosesnya upload atau download, maka setelah kita bisa alert atau kita bisa melakukan blok. Kemudian kita lock lah ya. Nah, jadi ketahuan lah siapa nanti user yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, kalau ini cuma sekedar decryption. Jadi kalau misalnya decryption itu wajib ya, supaya kalau misalnya pakai Gmail itu kan pakai HTTPS. Nah, itu harus di decrypt. Kalau enggak nanti ya nggak ketahuan. Kita nggak bisa lihat paketnya karena ke encrypt ya. Jadi decryption propernya kita mesti hidupin. Nah, kemudian sebentar saya cepetin lagi sampai sini. Nah, ini usernya ya. Usernya udah buka Gmail. Kemudian dia upload dokumen yang kalau untagged dokumen itu dokumen yang mungkin nggak ada kata-kata konfidensialnya ya. Jadi begitu dia upload, karena ini kategorinya masih aman, nggak ada kata-kata konfidensial, dia bisa di-upload. Tapi kalau dia misalnya dia coba upload file yang tag, jadi yang udah misalnya ini contohnya ada kata-kata konfidensialnya, dokumennya. Maka kalau kita di sini, ketika dia mau coba upload ke Gmail, yang terjadi adalah itu proses sebenarnya juga nggak selesai. Nanti yang berikutnya adalah fail. Jadi karena dokumen itu ada kata-kata konfidensial, meskipun usernya valid, usernya punya akses ke Gmail, join domain, tapi dia mau coba upload file konfidensial, maka kalau di sini fail atau kita blok. Nah, habis itu nanti kita bisa monitor nih, siapa ini orangnya yang mau upload dokumen ini. Nah, ini kita bisa lihat usernya siapa, pakai source usernya pakai apa, IP-nya PC-nya itu berapa, dokumen apa yang dia mau upload, maka itu kita bisa lihat detailnya. Modelnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih usernya, kemudian source IP-nya kita juga bisa lihat. Nah, kita bisa tahu lah. Jadi baik dari sisi kita bikin zero trust-nya sampai ke arah monitoringnya, itu juga kita bisa atur semuanya ya. Jadi kalau ada begini kan bisa langsung ditegur orangnya. Mau upload dokumen konfidensial ya. Nah, baru kita tegur. Oke, paling itu dulu dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan waktunya ke Oke, thank you Mas Yohanes. Ini ada pertanyaan dari Mas Epa Anim Fatahna ya. Jadi yang di chatbox mungkin saya bacakan sedikit. Jadi topologi di VM apakah sama dengan jika menggunakan topologi jaringan jika menggunakan VM apakah sama dengan proxy? Asumsi kita belum menggunakan Palo Alto sebagai firewall. Kemudian lisensi dan juga dokumen filternya bisa file atau bisa dalam file tersebut. Silakan Mas Yohanes. Sorry, saya kepencet ini. Kepencet. Oh iya. Baru join lagi. Tadi apa pertanyaan, sorry Mas? Pertama, topologi jaringan jika menggunakan VM apakah sama? Seperti apa? Jadi kurang lebih sama ya harusnya dengan yang menggunakan client ya. Sama. Ya, jadi kalau yang menggunakan VM tetaplah karena itu perilakunya juga kita mesti perilakunya tetap sama lah ya, mau itu VM, mau itu physical, perilakunya tetap sama ya, kita bikin policy security-nya perilakunya juga tetap sama lah sama yang bukan VM ya. Kalau lisensinya Mas, ini juga ada pertanyaan keduanya, lisensinya terkait yang VM ini sama kurang lebih dengan appliance juga, jadi berdasarkan jumlah user juga ya. Kalau lisensi mah cuma ya enggak ada ngitung range servernya ya. Karena lisensi itu nempelnya di NGFW-nya bukan di sisi servernya. Gitu. Karena kita untuk file filtering atau DLP itu kita secure-nya itu di level network bukan di level endpoint-nya. Iya, tapi untuk jumlah VM-nya maksudnya mungkin ini masuk nih Mas Yohanes.
Jumlah Kan VM. ada range-nya ya, ada berapa VM gitu ya. Oh, enggak sih, enggak ada. Jadi misalnya mau misalnya di data center ada misalnya servernya ada 10, ada 20 VM gitu misalnya ya. Iya, betul. Enggak ada batasan sih. Jadi sama dengan appliance ya, Mas? Iya, Jadi kan kita taruhnya kan NGFW-nya kan di sebagai perimeter data center atau perimeter yang lain ya, di edge atau di MZ ya. Jadi ya ditanam lisensinya itu ditanamnya di NGFW-nya bukan di servernya. Ya. Kemudian untuk dokumen filter apakah hanya di nama file atau bisa di dalam file tersebut? Oh, di dalam file tersebut. Kalau yang tadi saya demokan tadi itu di dalam filenya. Jadi di dalam filenya itu ada kata-kata konfidensial. Jadi bukan nama file ya. Kalau nama file misalnya dokumen rahasia gitu kan ya. Nah, ya itu udah kelihatan pasti lah. Ini misalnya dokumennya dinamain lain lah misalnya. Misalnya ada perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasama, kemudian dinamain lain. Misalnya harusnya tuh perjanjian kontrak PT ABC, terus kemudian dia namain misalnya kisah hidup sedihku gitu misalnya ya. Nah, tapi ternyata di dalamnya itu isinya perjanjian kontrak, ada kata konfidensial atau ada data pelanggan di situ, data kartu kredit. Nah, itu bisa ketahuan, itu bisa diblokir. Oke, ini ada satu lagi dari Pak Agus Gunawan. Bagaimana Palo Alto dengan mencegah serangan dari user yang menggunakan VPN? Oh, oke. Ya. Kalau dia pakainya VPN, sebentar nih, menggunakan VPN untuk akses ke sistem. Oh iya, kalau selama VPN-nya itu lewat NGFW-nya Palo Alto ya. Jadi kan kalau misalnya kita sudah setup VPN gateway, kemudian VPN gateway-nya itu kalau nggak pakai NGFW ya mungkin kita susah untuk monitor ya. Misalnya pakai Mikrotik atau dan sebagainya. Nah, itu kita susah mau kita monitor kontennya tuh yang lewat apa aja. Tapi kalau misalnya kita pakai VPN, kemudian VPN itu kita pakai perangkat NGFW, nah karena ada karena VPN gateway-nya itu sekaligus perangkat security, maka dari sisi malware, threat, virus, ransomware dan sebagainya, karena lewat perangkat security udah pasti bisa di-scan, pasti bisa diblokir. Dan seperti itu ya. Oke, kalau kemudian ada satu lagi nih Mas, kalau filenya di-encrypt atau di-password, apakah masih bisa di-scan? Enggak, karena kita levelnya network. Itu setahu saya di DLP yang endpoint juga kesulitan deh kalau yang begitu. Kalau kita di network ya, DLP-nya ya. Jadi kalau yang ini enggak. Kalau filenya benar-benar di-encrypt misalnya dikasih password ya. Nah, itu kita nggak bisa buka password-nya. Oke, ini next question kayaknya jadi banyak nih. Multi-factor authentication untuk PAM yang bisa dipakai di Palo Alto apa aja? Dari Wah, Pak ini Purwanto. mesti lihat daftar integrasinya ya. Ada sebenarnya integrasinya Mas ya. Ya, ada data integrasi, ada di dokumennya Pak Alto. Kalau umum kayak misalnya RSA, kemudian Cisco Duo ya kalau nggak salah namanya, apalagi Okta itu yang umum ya udah ada integrasinya kok. Oke, sip. Mungkin ini kita lanjut ke Samuel ya Mas, sembari menunggu pertanyaan juga. Ini silakan Samuel untuk second presentation-nya. Oke, bentar saya share dulu. Oke, bisa dilihat slide saya? Ya, oke, Sam. Oke. Bentar. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya adalah pre-sales untuk produk Palo Alto dari Westcon. Jadi, barusan sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes apa dan bagaimana konsep Zero Trust itu ya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan teknologi update ya. Jadi bagaimana produk atau fitur-fitur yang dimiliki Palo Alto Network ini mendukung pendekatan atau konsep Zero Trust ini ya. Ya, tentunya ini tidak akan mengcover semua teknologinya ya karena terlalu banyak mengingat waktu yang terbatas. Jadi saya akan meng-highlight beberapa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan fitur atau teknologinya, saya ingin memberikan sedikit corporate overview ya dari Palo Alto Network ini. Jadi update per bulan Maret 2020 ini kemarin
95 dari Fortune 100 company ini sudah menggunakan produk Palo Alto, ya. Revenue di bidang enterprise security, Palo Alto juga mendapatkan nomor 1 dan naik terus setiap tahun, ya. Ini menandakan, perusahaan yang terus bertumbuh dengan baik, ya. Kita juga memiliki sekitar 73.000 customers di lebih dari 150 negara, oke. Selain itu, kita juga mendapatkan rating outstanding dari TSIA dan JD Power ya, 5 tahun berturut-turut untuk kategori technical support ya. Ini termasuk ketika Bapak mau melakukan RMA, open case, dan lain-lain. Di mana CSAT score-nya adalah 9 dari 10 ya. Nah, dan ini adalah update terbaru dari Gartner Magic Quadrant ya, untuk kategori network firewall. Update-nya ini per November 2020 ini. Jadi baru awal bulan kalau nggak salah. Jadi di sini Palo Alto Networks, sekali lagi masuk ke dalam leader quadrant. Berarti, per tahun 2020 ini sudah 9 tahun berturut-turut, ya. Jika kita perhatikan, untuk tahun ini hanya ada 3 vendor ya di quadrant leader, di mana, di tahun-tahun sebelumnya biasanya kan ada 4. Jadi, per tahun ini Cisco bergeser dari quadrant leader ke challengers, oke. Jadi untuk di quadrant leader-nya masih ada Palo Alto, Fortinet, dan Check Point ya. Tapi di sini posisi Palo Alto masih di paling pojok kanan atas. Oke, sekian untuk corporate overview. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan produk dan teknologi. Nah, jadi di Palo Alto ini kita lebih mengedepankan prevention daripada mitigasi ya. Di mana untuk prevent successful attack, tentunya kita harus memiliki complete visibility. Ya seperti tadi kata Pak Yohanes, kalau kita nggak tahu nih apa yang, ada di network kita, ya kita sudah pasti nggak bisa memprotek ya. Dan pendekatan zero trust ini membutuhkan visibility yang konsisten. Ya, kita harus tahu, traffic apa saja yang ada di network kita, mulai dari aplikasi, user-nya, konten, ada threat atau tidak. Kemudian, traffic-nya dari segmentation apa, termasuk, visibility untuk encrypted traffic tadi. Jadi, sehingga ketika kita sudah mendapatkan visibility-nya, ya baru next step-nya kita bisa mulai memfilter nih, apa saja yang seharusnya include atau exclude di dalam, security enforcement yang kita buat. Ya, hal ini berguna untuk, reduce attack surface area-nya. Misalnya, dengan cara kita melakukan blocking bad application, kemudian, limit file type, kemudian block high risk URL, terus control application, dan lain-lain. Ya, jadi di sini kita harus memastikan hanya tipe-tipe traffic tertentu saja yang, atau yang kita tahu saja yang di-permit, gitu. Di sini, kita juga bisa prevent known threats ya dengan teknologi kita seperti threat prevention atau mungkin lebih dikenal dengan IPS, antivirus, anti-spyware, dan juga, prevent unknown threat dengan teknologi sandboxing kita, oke. Yang namanya, di kita adalah Wildfire. Dan, tentunya kita harus bisa melakukan security enforcement ini secara konsisten di semua lokasi ya. Karena, seperti tadi dijelaskan di awal, user dan data nih sekarang ada di mana-mana ya, tidak terpusat di satu lokasi. Jadi jangan sampai kita memperkuat security di sisi head office saja misalnya, tetapi tidak di sisi yang lain, branch office atau user mobile, karena tentunya nanti, hal-hal ini akan bisa menjadi celah. Oke. Nah, menurut report yang dikeluarkan Verizon per tahun 2019 ya, dikatakan phishing dan stolen credentials ini masuk ke dalam, top 2 threat action. Oke. Nah, di sini Palo Alto dengan, fitur URL filtering-nya ini mampu melakukan, detection dan prevention terhadap kategori URL phishing ya. Contohnya seperti di slide,
terlihat seperti page Office 365. Namun sebenarnya jika kita perhatikan URL-nya, ini URL tidak jelas ya, almiah.com. Nah, di sini firewall kita dengan machine learning-nya, kita juga bisa melakukan scanning terhadap gambar-gambar atau logo-logo yang ada di page ini. Jadi dia akan scanning untuk melihat apakah ada malicious script di image tersebut atau tidak. Oke, untuk melindungi kredensial kita, ya, terutama corporate credential, Palo Alto NGV kita nih memiliki satu fitur yang cukup unik ya, yaitu credential phishing prevention namanya. Jadi di sini NGFW kita nih bisa mendetek jika ada corporate credential yang coba diinput oleh user ke URL tertentu, ya, kita bisa control itu. Jadi misalnya kita tidak memperbolehkan corporate credential untuk disubmit ke URL tertentu. Jadi NGFW kita ini bisa melakukan blocking. Karena seringkali kebocoran kredensial ini juga diakibatkan oleh pihak luar ya. Seperti tadi sempat dibahas ya, berita yang viral beberapa bulan lalu, sebuah marketplace besar di Indonesia berhasil dihack ya, yang mengakibatkan kebocoran informasi data pelanggan. Ya. Jadi kalau kita salah satu yang ada di database itu ya tentunya data kita juga tersebar gitu. Untuk itulah pentingnya menjaga agar kredensial kita tetap aman. Nah, ini related ke pertanyaan tadi di chat. Untuk menambah proteksi dari sisi user kredensial, ini Palo Alto NGFW kita juga sudah support multi-factor authentication ya atau MFA. Jadi di sini kita bisa terintegrasi dengan third party, misalnya seperti Ping ID, Okta, Duo, RSA, SafeNet, dan Entrust. Ya, jadi untuk detailnya mungkin nanti bisa ada di datasheet-nya. Nah, untuk security policy di NGFW sendiri kita juga sangat granular ya, sehingga kita bisa buat atau create policy sespesifik mungkin ya. Oke, hanya permit traffic yang memang kita tahu. Contohnya seperti hanya bisa download, tidak bisa upload ya. Terus misalnya untuk divisi marketing, dia bisa akses ke Facebook, tetapi untuk Facebook Games-nya nggak bisa. Jadi hanya bisa misalnya posting atau chat, untuk Facebook Game-nya di-block. Atau misalnya seperti yang tadi dicontohkan di demo, untuk Gmail misalnya hanya bisa upload dan download PDF misalnya. Untuk file type lain tidak ada atau tidak bisa. Jadi dengan melakukan control sedemikian rupa, ya tentunya kita juga akan mereduce attack surface areanya. Dan ini align dengan konsep Zero Trust itu sendiri. Okay. NGFW kita juga sudah support IoT security. Okay. Jadi menurut McKinsey, 75% bisnis ini mengatakan IoT security ini adalah top priority, tetapi hanya 16% saja yang mempersiapkannya. Di Palo Alto NGFW dengan machine learning-nya, ini kita mampu mendetek dan melakukan klasifikasi IoT devices yang ada di network ya. Kemudian kita bisa melakukan risk analysis seperti misalnya ada vulnerability atau tidak di IoT tersebut, kemudian security-nya bagaimana dan lain-lain. Kemudian nanti kita bisa memberikan suggestion untuk recommended policy-nya. Oke. Nah, Policy Optimizer ini adalah salah satu fitur juga yang dimiliki oleh NGFW kita. Ya. Kita bisa memanfaatkan ini untuk mereplace legacy rules ke application based rules. Jadi kalau misalnya masih menggunakan traditional firewall yang masih serba port based, dengan Policy Optimizer ini bisa membantu kita untuk mengconvert dari port based itu menjadi application based. Jadi di sini kita juga bisa melihat apakah ada rule yang sebenarnya tidak terpakai ya di dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi tujuannya untuk optimasi policy.
Jadi seperti bisa kita lihat di slide ini misalnya untuk rule usage-nya ini misalnya ada unused in 30 days. Jadi ketika kita create policy, mungkin ada shadowing policy yang sebenarnya aplikasi itu jalan sebenarnya tidak nge-hit policy yang kita buat, tetapi mungkin di atasnya sudah ada policy yang mengcover. Jadi ujung-ujungnya ini istilahnya hanya ngotor-ngotorin policy aja. Nah, di sini kita bisa monitoring, kita bisa melihat apakah ada security policy yang tidak pernah terhit selama periode 30 hari misalnya, atau 90 hari, atau sebenarnya dari pertama kali dibuat ini tidak pernah terhit. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan policy optimizer untuk melakukan optimasi di policy tersebut. Oke. Nah, ini adalah salah satu program dari Palo Alto, ya. Namanya adalah SLR. Nah, mungkin tadi sempat di-mention. Sorry Sam, itu slide itu belum ganti. Belum berubah ya? Kenapa? Slide-nya belum ganti. berubah. Ya. Oh, belum berubah ya? Ya, belum. Sekarang yang tampil slide apa ya? URL filtering. Oh, URL filtering ya? Jauh. Bentar. Coba saya stop share, terus share lagi ya. Wah, sampai URL filtering ya. Sekarang yang tampil apa ini? Ya, ini control of the use. Oh, application ya. Application ya, betul. Oke, mungkin dari nah, ini untuk mungkin saya start dari IoT ya. Tadi sempat ini sih. Kayaknya nge-lag ya. Di ininya lag ya. Kenapa? Apa di stop share terus share ulang ya? Karena di beberapa ada yang iya barusan katanya. Barusan ku stop share terus Iya. Oh, blank ya. Coba ku stop share lagi. Ada keluar? Ya, IoT langsung. Oke, IoT. Mungkin masih blank ya? Ada yang masih blank. Hasan masih blank kayaknya, bentar. Di saya udah muncul sih. Iya, ini barusan saya udah ya, stop sharing terus share lagi sih. Udah bisa ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi mungkin ke pembahasan tadi IoT kita sampai di policy optimizer aja ya. Oke, jadi policy optimizer ini salah satu fitur yang dimiliki oleh NGV kita ya. Jadi di sini fungsinya adalah membantu kita untuk mengconvert policy yang masih port based menjadi application based rule. Karena kan kalau kita align atau kita melihat konsep zero trust tadi, kita harus tahu spesifik aplikasi apa aja yang memang diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau kita masih pakai traditional firewall, semuanya masih port based, ya otomatis kita membutuhkan suatu tools untuk membantu kita untuk mempercepat bagaimana untuk mengconvert policy rule tersebut menjadi application based. Nah, ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh NGFW untuk membantu kita. Ya, selain itu tadi, ya kita bisa melakukan optimasi policy menggunakan fitur ini. Jadi contohnya, biasanya kan orang IT ketika kita orang aplikasi ini ada request, kita mau publish aplikasi ini, tolong dong di-permit. Biasanya ada yang tiba-tiba langsung permit aja, service-nya any, application any mungkin ya. Yang penting permit, yang penting aplikasi jalan dulu. Nah, ini kan sebenarnya tidak sejalan dengan tadi salah satu poin reduce attack surface area ya. Karena ketika any, kita mau perbolehkan semua aplikasinya lewat. Jadi di sini otomatis akan membantu kita untuk melakukan filtering. Oke. Dan di sini juga kita bisa monitor juga misalnya ketika kita sudah create policy, kemudian mungkin ada shadowing policy yang sebenarnya traffic aplikasi itu tidak nge-hit di aplikasi yang kita buat. Jadi sudah ada policy-policy yang cover itu di atas. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ada policy yang dalam periode 30 hari ini tidak pernah terhit sebelumnya dalam 30 hari atau dalam periode 90 hari atau bahkan sejak pertama kali dibuat ini sebenarnya policy nggak pernah ke-hit nih.
Nah, di sini kita bisa melakukan monitoring jadi untuk optimasi policy. Jadi mungkin kita bisa mulai misalnya mendisable policy-nya. Kalau misalnya dalam 1 sampai 2 minggu nggak ada yang teriak-teriak atau nggak ada impact, oh berarti memang rule ini sebenarnya nggak kepakai lagi. Nah, ini bisa digunakan untuk mengoptimasi policy. Oke. Nah, ini adalah salah satu program yang dimiliki oleh Palo Alto, yaitu adalah SLR. Tadi mungkin sempat di-mention. Jadi SLR ini adalah singkatan untuk Security Lifecycle Review. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk security health check ya. Jadi untuk security health check, jadi kita taruh device di environment customer, ya, kemudian kita monitor traffic-nya biasanya 1 sampai 2 minggu. Nanti kita akan generate report dari itu. Oke. Nah, di SLR report ini kita bisa melihat total application, threat, malware, misalnya ada koneksi CNC dan lain-lain yang ada di network customer. Ya. Jadi dengan SLR ini kita bisa tahu nih apakah security platform yang sudah kita implement di network kita atau di environment kita ini sebenarnya sudah efektif atau belum sih. Ya, mungkin kita mengira oke, kita sudah efektif kok, atau security enforcement yang kita buat sudah oke gitu. Tetapi ternyata setelah hasil SLR keluar, security health check-nya keluar, hasil ada masih ada aplikasi yang seharusnya tidak diperbolehkan nih, tetapi masih terdetek. Atau ada misalnya URL tertentu yang sering diakses nih, padahal tidak related ke kerjaan. Ya, misalnya ada user-user yang banyak akses ke Netflix, akses ke Instagram misalnya yang memang itu tidak related ke kerjaan, ini kan bisa jadi ngabisin bandwidth dan lain-lain lah. Yaitu kita bisa dengan SLR ini kita bisa memiliki visibility untuk hal-hal itu. Ya, sehingga setelah sudah kita review hasil SLR-nya, SLR report, kita tahu nih mana saja yang perlu diubah atau yang perlu diperbaiki dengan membuat security enforcement yang lebih baik. Nah, di NGV kita juga memiliki monitoring fitur ya, yang namanya adalah ACC, Application Command and Center. Ya. Disinilah kita bisa melihat keseluruhan application, thread, user, kemudian misalnya source dan destination IP, kemudian secara geolocation, kemudian untuk time frame-nya kita bisa ubah-ubah. Jadi misalnya kita pengen tahu user ini kok pemakaian bandwidth-nya gede sih, dia paling banyak pakai aplikasi apa. Nah, di sini kita bisa melihat semuanya, kita bisa filter dari sini. Nah, kita juga bisa generate report nih di sini. Report di sini ada 2, ada predefined report. Predefined report itu adalah template itu sudah disediakan oleh Palo Alto. Jadi kita tinggal pilih mau generate report tanggal berapa, nanti template-nya langsung jadi. Atau kita bisa menggunakan custom report, membuat custom report. Jadi kita bisa atur sendiri kolomnya mau apa saja, kemudian mau nampilkan top 10 kah atau top 25 atau top 50. Karena kan biasanya kalau kita diminta report ke bagian IT atau accounting dengan report ke manajemen kan biasanya beda tuh. Kalau manajemen kan biasanya pengennya high levelnya aja. Ya di situ kita di custom report ini kita bisa mengcustom untuk kolom-kolomnya gitu. Dan kita juga punya report tersendiri untuk penggunaan SaaS application. Ya, dan semua fitur monitoring dan reporting ini adalah on box ya. Jadi kita tidak perlu perangkat dan license tambahan untuk ini. Oke. Dan produk Palo Alto ini akan lebih baik jika diintegrasi bersama-sama. Oke. Ya, kita tahu seperti bahas tadi, attack sekarang tidak hanya berasal dari network ya. Jika mungkin network kita sudah diproteksi nih misalnya oleh next generation firewall. Sehingga ketika kita merasa aman nih, jika misalnya dari publik ingin melakukan attack internal, karena udah ada NGFW, kita merasa aman. Tapi bagaimana jika sumbernya berasal dari dalam? Ya, misalnya
ada laptop yang misalnya, dia asal colok USB nih, yang ternyata, ada di USB tersebut sudah ada virus atau malware-nya. Atau misalnya laptop yang, habis dipakai kerja di kafe nih atau di public area lain, yang tentunya tidak ada proteksi di sana kan. Ya kemudian, mungkin nggak sengaja mendownload file-file yang malicious, yang akibatnya laptopnya terkompromis. Nah, dan nantinya laptop tersebut dibawa ke kantor dan akhirnya, terjadi lateral movement di situ. Nah, disinilah salah satu use case dari platform, Palo Alto kita yang namanya Cortex XDR, ya. Jadi, jika terdeteksi adanya anomaly behavior, seperti lateral movement dan lain-lain, Cortex XDR kita bisa mengeluarkan alert. Jadi, di mana seperti yang dijelaskan Pak Yones tadi, data yang diproses oleh Cortex XDR ini tidak hanya berasal dari NGV aja, tetapi bisa dari endpoint protection, even dari third party. Sehingga kita memiliki visibility yang, jauh lebih luas tentunya. Nah, di sini Cortex XDR dengan machine learning-nya bisa melakukan yang namanya profiling, ya. Jadi dengan menganalisa berdasarkan behavior-nya, ya. Jadi di sini ada seperti time profile, ada peer profile, dan entity profile. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi misalnya, saya ada login menggunakan username Samuel nih, dari Jakarta nih. Tiba-tiba, 1 jam kemudian ada yang login dengan username yang sama, tapi dari Rusia. Nah, di sini, secara waktu kan tidak mungkin. Nah, sehingga akan dianggap, "Oh, ini anomali nih," karena nggak mungkin kan dari Jakarta terus tiba-tiba 1 jam lagi tiba-tiba orang ini ada di Rusia. Nah, di sini Cortex XDR akan menganalisa dan akan mengeluarkan alert adanya anomali. Kemudian contoh lainnya lagi, misalnya ada standar user nih, dia bukan orang IT, jadi bukan divisi IT. Misalnya dia divisi accounting. Nah, tiba-tiba, satu waktu dia akses ke server Active Directory dan melakukan login RDP nih. Nah, ini kan bukan sesuatu yang wajar kan, karena ini standar user, orang accounting bukan orang IT, tiba-tiba kok dia login RDP ke Active Directory. Nah, ini kan juga suatu anomali. Nah, itu juga, akan didetek oleh Cortex XDR kita. Kemudian, tadi contoh lainnya lagi nih, misalnya ada web server yang, setiap hari nih misalnya rata-rata traffic-nya 2 GB, ya. Tiba-tiba satu waktu web server ini mendownload suatu file yang size-nya 10 GB nih. Nah, ini kan juga dianggap anomali nih, tidak seperti biasanya. Nah, contoh-contoh anomali event seperti inilah yang, NGFB ini tidak bisa analisa, sehingga disinilah Cortex XDR berperan penting. Ya, jadi ini, seperti tadi walaupun kita sudah memvalidasi user-nya, memvalidasi traffic-nya, kita tetap harus memonitor dan memaintain apakah, contohnya seperti ini ada lateral movement atau tidak. Dan ini sebenarnya masih, sebagian kecil dari apa yang bisa dilakukan oleh Cortex XDR kita. Tapi, karena berhubung dengan waktu, nggak bisa dibahas semua ya. Jadi mungkin jika Bapak atau Ibu tertarik bisa kontak ke kita supaya, nanti kita bisa discuss lebih detail mengenai Cortex XDR ini. Oke. Nah, sekian untuk teknologi update-nya yang terkait dengan Zero Trust. Jadi kalau tadi ada satu kuis, untuk sesi ini juga ada satu kuis. Ini hadiahnya sama ya Pak Sumanto? Ya, sama Sam, dengan sebelumnya. Ya, jadi ini hadiahnya juga 100.000 voucher GoFood ya tadi. Iya, nanti jawabnya di Ya, chat ya. benar, jawabannya via chat, ke general lah ya, jangan ke personal ya. Jadi diusahakan, jawabnya selengkap mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada singkatannya mohon dijawab kepanjangannya ya. Oke, pertanyaannya ini. Jadi program dari Palo Alto
yang biasanya digunakan untuk security health check. Yang tadi kita taruh di satu device di customer, kemudian kita monitor 1-2 minggu, nanti akan kita generate reportnya. Iya. Nah, Oke. sudah ada jawabannya. Ini yang paling cepat dan paling benar Pak Romdoni belum benar. Jadi yang paling benar Pak Yunawan K. Pak Yunawan. Jadi jawabannya security life cycle review. Ya. Jadi Pak Yunawan silahkan mencantumkan nomor handphonenya untuk yang GoFood. Selamat kepada Pak Yunawan ya. Oke, baik. Untuk presentasi mungkin sudah selesai ya, Sam? Iya. Mungkin jika dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan sebelum kita ada quiz lagi ya? Masuk ke quiz. Dan saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang sudah di-share oleh Susanti. Jadi mohon diisi sekali lagi Bapak Ibu, karena nanti jika mendapatkan quiz tapi tidak mengisi feedback form, nanti kita akan anulir. Jadi mohon sekali lagi untuk diisi feedback formnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah promo mungkin dari Denny yang mungkin di-share dulu, silakan. Sebelum kita masuk ke quiz dan door prize. Oke, boleh. Berarti saya share dulu ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah Den. Sudah ya, oke. Sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini kayaknya kebanyakan Bapak-Bapak tapi ya. Pesertanya ya. Oke, selamat sore. Ini saya mau bahas soal promo sedikit. Perkenalkan, nama saya Denis. Saya dari Westcon Solutions, selaku distributor resminya Palo Alto Networks di Indonesia. Nah, kita juga kita bekerja sama nih dengan kawan-kawan kita di MII untuk membawakan program ini. Jadi tadi kita sudah bahas yang teknis-teknis mengenai produk Palo Alto. Terima kasih ke Pak Yohanes dan Pak Samuel untuk sharingnya. Nah, sekarang saya bahas yang lumayan menarik nih, yaitu program. Program ini dipersembahkan oleh Palo Alto Networks khusus untuk kawan-kawan kami dari pihak end user nih. Nah, jadi untuk fiscal year 2021-nya Palo Alto ini mereka punya dua promo menarik untuk bapak ibu-ibu dari user ini. Jadi ada dua, ada yang namanya Jepak Express Bundle, ada yang namanya Refresh Bundle. Mungkin di kuartal-kuartal sebelumnya mungkin bapak ibu ada yang pernah dengar soal Hilang suaranya Denis. Denis, suaranya belum hilang nih Den. Iya, hilang. Ntar coba aku telepon ya. Iya. Ya, jadi saya bantu jelasin dulu ngomong masih gini ya. Jadi di kita memang ada promo ya buat tapi batasnya itu cuma sampai awal tahun depan. Nah, itu ada sampai Januari 2021 ya. Wah, hilang sekarang slide-nya. Waduh, kayaknya saya koneksi jelek nih tadi. Ya, coba ulang lagi nih. Oke, saya share lagi ya, sorry. Sebentar, ini. Oh iya, belum di ini ya, di permit untuk share mungkin ya, karena saya out tadi ya. Coba. Sebentar Den, sebentar. Udah jadi presenter, silakan. Sudah ya. Oh ini tapi kok nggak bisa klik ya? Nggak bisa diklik sebentar. Saya end slideshow dulu sebentar. Nah,
Udah kelihatan ya? Ya, silakan. Oke, mungkin kayak ini udah full screen ya sekarang ya? Ya. Udah kelihatan. Sorry banget nih, tadi mungkin keputus ya. Saya mungkin di sini ya tadi keputusnya ya. Jadi ada dua program nih. Dua ini program yang sudah berjalan di kuartal sebelumnya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu end user pernah dengar soal program ini. Nah, melihat memang demand-nya lumayan ya untuk program ini, makanya program ini di-extend oleh Palo Alto untuk satu quarter saat ini. Jadi dimulai dari November ini sampai tanggal 31 Januari 2021 untuk kedua program ini. Saya jelaskan sedikit, ini program mengenai apa. Jadi yang pertama Express Bundle. Pada dasarnya bisa dibilang Express Bundle ini bonus lah, program bonus kita untuk subscription yang akan Bapak dapatkan untuk pembeliannya. Jadi ini nanti berlaku untuk seri Palo Alto yang 800 series dan 3.200 series. Nah, di sini. Jadi untuk range seri produk ini, kalau Bapak beli new purchase, baik itu 1 tahun dengan subscription 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Nah, ada beberapa nih offer yang Bapak bisa dapatkan. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah beli Palo Alto, umumnya subscription yang akan dibeli itu basicnya ada 3. Nah, dengan menggunakan program ini, nanti Bapak Ibu cukup bayar 2 aja hitungannya. Karena dia jadi hitungannya beli seharga 2 subscription dapatnya 3. Nah, lalu yang kedua, kalau bayar 3 dapatnya 5. Lalu yang terakhir bayar 4 subscription dapatnya 6 subscription totalnya. Karena kan memang produk Palo Alto Next Generation Firewall kita ini kan subscription-nya lumayan variatif ya, dan tiap tahun ada aja pengembangan teknologinya. Jadi totalnya tuh sekarang tuh ada 6 subscription. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, jadi kita ada program seperti ini. Jadi dengan bayar sebagian, tapi bisa dapat full fitur Palo Alto. Oke, ini yang Express Bundle. Nah, yang kedua saya mau jelasin soal Refresh Bundle. Nah, sesuai namanya Refresh Bundle ini bisa dibilang ini promo upgrade lah. Lebih gampang ya mungkin ya. Promo upgrade. Nah, ini berlaku untuk seri 3200. Nah, ada 3 model di sini dan seri 5200. Totalnya ada 4. Nah, berlaku untuk pembelian subscription 3 tahun dan 5 tahun. Nah, ini tuh apa aja? Ada beberapa nih poin, tapi saya jelaskan simpelnya. Ini berlaku untuk Bapak yang punya existing unit, tapi mau upgrade ke seri terbarunya. Jadi di sini ada juga promo untuk seri-seri yang end of sales nih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang di sini itu seri lama lah istilahnya. Seri lama kita yang sudah end of sales yaitu 3020, 3050, 3060. Nah, jika Bapak Ibu punya salah satu dari seri ini dan ingin upgrade ke seri terbarunya, nah ini bisa diberlakukan nih promo ini. Jadi kita kasih skema aja, misalkan Bapak Ibu ada yang punya seri PA 3020 yang seri lama nih. Jadi memang sudah tidak dijual lagi hardware-nya, tapi belum end of life. Jadi memang masih subscription-nya masih bisa diperbarui. Tapi ternyata teknologinya saya butuh yang terbaru nih, ya kan? Buat catch up lah dengan pengembangan teknologi Palo Alto. Nah, bisa di-upgrade ke seri 3220. Ini jadi istilahnya line up-nya yang sejajar tapi seri terbarunya 3220. Kalau 3050 ke 3250. Nah, benefitnya apa yang Bapak dapatkan? Di sini tertera, jadi nanti untuk pembelian 3-4 subs itu ada special diskon levelnya untuk tiap subscription yang dibeli.
Jadi diskon levelnya lebih deep. Lalu untuk hardware ada kredit ya, ada kredit. Mungkin bisa dibilang cashback kali ya, cashback kita diskon 5% untuk hardware-nya penambahan. Jadi nanti untuk kejelasannya gimana, nanti kita bisa kalkulasi. Memang kalau misalnya Bapak memang berniat upgrade, tapi yang jelas bisa disimpulkan nanti diskon levelnya akan lebih deep dari biasanya gitu, dari pembelian baru umumnya. Oke. Oke, nah itu memang refresh program yang sebelumnya itu sudah berjalan di quarter sebelumnya ya. Jadi untuk seri-seri lama lah istilahnya yang end of sales. Nah, gimana kalau Bapak-Bapak Ibu punya yang seri terbarunya sebenarnya? Misalnya baru beli 3220, tapi mungkin bisnis Bapak Ibu berkembang cepat ya. Jadi ternyata kebutuhannya meningkat nih. Ternyata usernya yang terhubung ke network, throughput-nya berkali-kali lipat. Wah, ternyata dibutuhkan perangkat yang lebih besar. Wah, saya sudah beli gitu ya kan. Nah, gimana? Kita punya solusi juga. Nah, di program yang diperbarui ini juga berlaku untuk seri-seri yang sekarang nih ada. Jadi nggak cuma untuk seri lama. Misalnya Bapak punya seri yang baru, tapi Bapak butuh seri di atasnya setingkat lebih tinggi ya, kita bisa berlakukan 3220 upgrade ke 3250. Contoh punya 5220 bisa upgrade ke 5250. Prosedur ininya sama, skemanya sama. Nanti untuk subscription-nya dapat diskon lebih tinggi, lebih dalam. Lalu untuk hardware sendiri ada credit back 5%. Begitu. Dari saya itu aja untuk sharing promonya. Oke, baik. Terima kasih, Dennis, untuk sharing promonya. Oke. Saya remind lagi Bapak Ibu, mungkin jika masih ada pertanyaan dari audiens, kami persilakan bisa via chat atau bisa langsung berbicara. Nah, untuk tadi ada beberapa audiens yang mungkin terkendala, ada yang blank ya layarnya, jadi terpaksa rejoin ulang. Mudah-mudahan nanti di sesi quiz dan door prize tidak blank ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke quiz yang akan dipandu oleh Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Oke, terima kasih waktunya Mas Santo. Untuk kuis kita pakainya Kahoot ya, sebentar ya. Saya sharing dulu. Baik, sembari mempersiapkan saya remind Bapak Ibu ya, untuk kuis ini kita akan ambil 4 juara 1, 2, 3, 4, di mana juara pertama dapat voucher 400.000, juara 2 300, juara 3 200.000, dan juara 4 100.000. Seperti tadi ya, vouchernya sama mungkin dari GoPay. Silakan Mas Yohanes. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat screen saya, itu ada game pin-nya. Nanti join-nya kalau bisa ini ya, nama slash company-nya supaya lebih mudah diidentifikasi ya pemenangnya siapa ya. Jadi misalnya kalau ya begitu, misalnya ada Hasan slash PHG, nah itu udah betul tuh. Kalau yang lain mungkin bisa di-rename dulu supaya nanti mudah diidentifikasi nama company-nya. Takutnya ada yang namanya sama. Ya, Pak Romdoni mungkin bisa rejoin Pak, karena Ya. belum ada nama company-nya Pak Romdoni. Silakan. Nanti takutnya kalau menang nggak tahu loh ini dari company mana ini. Ya, sembari saya remind sekali lagi Bapak Ibu ya, nanti jangan lupa untuk mengisi feedback form, karena nanti Bapak akan dapat sertifikat attendance, kemudian juga jika menang quiz tapi belum isi feedback form, nanti kita akan anulir. Sayang ya nanti. Jadi pastikan mengisi feedback form yang sudah di-share di kolom chat oleh Mbak Susanti. Oke, thank you. Oke, udah ada yang join. Pak Nanang mungkin bisa di relog Pak di relogin lagi ya Pak ya namanya, terus slash atau minus nama company-nya Pak ya, supaya nanti kalau menang ketahuan anunya dari nama company-nya. Untuk waktunya berapa menit Pak Yohanes mungkin? Kita mulainya, kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita mulai. Ya, baik. 1 menit lagi. Yang belum join, silakan join. Sudah ada beberapa.
Mudah-mudahan menang semua, tapi nggak mungkin ya, cuma 4 aja. Oke, Sudah ada 19. 19, mungkin Kita kita tunggu tunggu setengah 30 detik detik lagi. lagi. Ya. 30 detik lagi. Kita pas di 15.36 ya, kita mulai. Ya. Oke, nanti rules-nya begini, nanti pertanyaannya tuh lihat di screen-nya layar saya, kemudian nanti jawaban dari pertanyaannya itu nanti akan keluar lewat di mobile device-nya rekan-rekan ya, atau di layarnya rekan-rekan. Jadi nanti lihat pertanyaannya, terus jawabnya nanti pakai icon yang keluar di mobile device atau di smartphone ya, masing-masing. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama ini nanti tidak ada skornya. Yang pertama aja, ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tidak ada skornya. Ini cuma untuk ngetes saja sih. Jadi supaya tahu ya cara jawabnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya 1 + 1 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, pertanyaannya itu keluar di sini. Nanti jawabnya lewat masing-masing layarnya ya, sesuai sama icon. Kalau misalnya mau jawab 3 ya berarti pencet warna merah. Mau jawab 2 ya berarti pencet warna hijau. Nah, gitu. Oke. Ini pertanyaan pertama itu tidak ada skornya. Jadi 0, cuma untuk testing doang. Nanti yang dihitung adalah selain mesti cepat jawabnya juga mesti benar ya. Nanti ada skornya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi masih 0 semua. Kita mulai. 5 langkah penerapan Zero Trust, apakah yang pertama kali harus dilakukan? Jadi yang pertama kali ya, yang dilakukan pada waktu penerapan Zero Trust. Jawabnya betul, banyak yang betul nih. Berarti perhatiin nih slide saya. Define your participants. Bagus. Berarti banyak yang perhatiin saya slide saya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Perangkat CCTV kamera termasuk di dalam kategori ya, banyak juga yang betul. Yang betul ada jawabannya aset. Ya. Skor, wah, Pak Budi, iStyle. Oke. Pertanyaan nomor 4. Integration across all deployment scenarios. Integration all deployment scenario. Merupakan transformasi level berapa? Mungkin integration ya. Wah, oke, ternyata masih banyak yang jawab betul tapi berarti masih banyak berarti juga. Oke. Wah, di sana naik. Pertanyaan nomor 5. Palo Alto Networks merupakan leader di Magic Quadrant Network Firewall Gartner sebanyak dihitung termasuk sampai 2020 ini ya, yang paling baru ya. Harusnya benar semua ini ya. Ya, mestinya sih benar semua ya. Tadi terus gede-gede. Masih ada yang salah loh. 10 belum. Keluarnya tahun depan lagi. 9, betul ya. Ya, tapi masih banyak yang betul kok. Oke. Wah, Pak Budi. Wah, tapi disusul nih. Wah, sama-sama sadanan Mas satu. Oke, di 2019 dari Data Breach Investigation Report yang merupakan salah satu penyebab utama dari kasus breaching adalah penyebab salah satunya tadi ya. Ada 2 tadi. Nah, ini salah satunya aja. Yang mana? Ini sudah dibahas banyak tadi sama Samuel juga. Iya, jawabannya phishing, betul. Banyak yang notice berarti. Pertanyaan nomor 7.
Salah satu fitur baru yang diperkenalkan di PanOS 10 adalah ini kayaknya nggak ada di slide ini. Jadi kalau yang nggak tahu ya jawabnya untung-untungan aja. Tapi tadi dibahas kok sama-sama. Iya, betul. IoT tadi dibahas sama-sama. Posisinya berubah. Ya, oke, masih ada 8, 9, 10, 3 pertanyaan lagi. SLR merupakan singkatan dari, ayo cepat ini jawabannya. Saking cepetnya bisa salah klik nih. Mirip-mirip soalnya jawabannya. Mirip-mirip soalnya. Wih. Masih ada yang salah lumayan ya. Kecepatan mungkin kliknya. Pertanyaan nomor 9. MII kepanjangan dari ini kalau salah nih. Bagetan nih. Wah, kalau Udah salah langsung taunya dianulir. ini, tapi udah pernah tahu sih katanya. Ini pertanyaan bonus kayaknya nih. Ini masih bonus nih. Harusnya benar semua sih kalau wah. Masih ada yang salah loh. Oke. Pertanyaan terakhir. Wih, posisinya berubah sekarang Pak Budi. Wah, ini kalau masih bisa berubah lagi sih. Pertanyaan terakhir. Di bawah ini yang bukan ya, masuk kategori leader di Magic Quadrant Gartner 2020 adalah yang paling baru, yang bukan. Sekali lagi yang bukan ya. Harusnya benar semua juga ini sih kalau tadi menyimak ya. Udah di-mention tadi di sini. Iya. Iya, jadi Cisco nih tahun 2020 ini dia keluar dari Madang. Oke, jadi pemenang nomor 3 Pak Budi Sadana, kemudian pemenang nomor 2 Pak Budi juga Aista, kemudian pemenang pertama Pak Rizky. Wah, berubah tadi padahal yang pertama Budi Aista. Yang keempatnya Mas Yohanes di display ya. Nanti saya Pak Teguh dari mana tadi nanti saya nih saya Teguh ya. Iya. Saya ini saya di chatnya. Boleh. Selamat buat Pak Rizky, KAI, Pak Budi, iStyle, Pak Budi Sadana, kemudian Pak Teguh. Mohon cantumkan nomor handphone di kolom chat ya Pak. Dan jangan lupa sekali lagi saya remind untuk mengisi feedback form sebelum kita mulai ke final sesi kita yaitu door prize. Sehingga nanti kalau dapat door prize atau dapat quiz tapi nggak ngisi feedback form nanti bisa kita anulir. Sayang ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum sembari mempersiapkan, Denis dipersiapkan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu audiens ada yang masih mau ditanyakan terkait dari presentasi Mas Yohanes dan Samuel tadi. Baik, jika tidak ada, ke selanjutnya adalah final sesi kita untuk door prize. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang dapat yaitu Xiaomi Band ya. Kepada Denis kami persilakan mengundi. Ini nih sesi yang menariknya nih. Penghujung acara ya. Kita ada undian door prize nih menggunakan aplikasi. Sebenarnya kita sneak peek dulu ya, Ini hadiahnya Xiaomi Band. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Nanti akan dikirimkan ke pemenang. Nah, kuotanya 1. Nah, ini kita sudah input nih nama-namanya pengunjung di sini. Lalu kita akan klik, nanti keluar namanya. Nanti kalau misalkan ada yang belum ternyata di luar yang ikut, nanti kita bisa spin ulang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya, Pak Nodi Herianto.
Selamat. Ada Ada. Pak Nodi? Boleh Ada di mic-nya di Dennis. Coba atau chat mic-nya di Coba open kita atau chat. cek ya. Pak Nodi. Dan Enggak. Oh, itu Pak bukan. Ini bukan Pak Budi Sadana, bukan. Pak Nodi enggak ada ya kalau di ini ya, di list Kayaknya nggak attendees ada, ya. nggak join. Nah, putar lagi berarti. Aduh, selamat. Oke. remove dulu. Berarti Deg-degan nggak, kita tadi. berarti Wah, Nggak oke. oke, berarti nggak join nih. diputar Oke, lagi, Den. kita putar lagi ya. Di remove dulu. Nah. Remove dulu ya. 1, 2, 3. Tereng. Nama saya nggak muncul pasti ini ya. Kalau di sini nggak ada. Mudah-mudahan. Andi Pranata. Ada Pak Andi Saya Pranata? Cek dulu. Saya Oh, cek di hadir. ada. ada ya. Aduh, congrats ya buat Pak Andi Pranata dari PT Hatton Wines mendapatkan door prize Xiaomi Band. Nanti mohon juga Pak dicantumkan nomor handphone di kolom chat Pak untuk kami hubungi untuk pengiriman hadiah. Sebagai informasi nanti pengiriman hadiah kurang lebih sekitar sampai ke alamat ya Pak, nanti mungkin bisa kita japri untuk pengirimannya di alamat mana nanti supaya tidak miss pengirimannya. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini sore ini, saya pastikan sekali lagi jangan lupa mengisi feedback form. Karena kalau belum diisi nanti kita bisa anulir, sayang ya. Mungkin sembari kita menunggu untuk closing, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sebelum kita close? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti jika ada kebutuhan lebih lanjut dari solusi Palo Alto tadi, bisa kita arrange untuk virtual meeting. Nanti kita bisa bahas lebih deep lagi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join hari ini. Terima kasih kepada Palo Alto Network Indonesia, ada Mas Yohanes. Terima kasih Dan juga. ada dari tim Westcon ada Samuel dan Dennis yang sudah support dari sisi door prize dan sisi quiz. Thank you sama-sama. Terima kasih juga kepada tim customer experience yang sudah support kita selama ini. Sampai ketemu lagi di sesi enablement atau customer webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Thank you. Sore.